Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Jika nanya. sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersamaan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum para pendengar dan para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami dapat bersua dan berjumpa kembali dengan Anda di salah satu program kesayangan kita, program live interaktif Fatwa TV, Keimanan, Doa, dan Zikir, yang akan diampu oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizallahu Ta'ala, yang beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan membersamai Ustadz, bersama-sama kita belajar, bersama menuntut ilmu, dan memetik berbagai faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz, dan tentunya berusaha untuk menjawab pertanyaan yang masuk di meja redaksi maupun pertanyaan yang masuk melalui layanan telepon kami. Dan kami membuka kesempatan bagi siapapun Anda untuk dapat memanfaatkan kesempatan ini melalui layanan kami di 0331 544 6087, atau Anda dapat menelpon melalui WhatsApp call kami di 0821 7000 6087. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini alhamdulillah telah bersama kita di studio Fatwa TV Jember. Dalam waktu-waktu beliau yang sangat padat ini, beliau menyempatkan kembali untuk membersamai kita di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi Jember saat ini dingin gimana gitu Ustaz ya? Ya kita syukuri saja. Kita syukuri Ustaz ya. Dunia memang seperti itu ya, tidak stabil. Yang kekal abadi itu di akhirat ya. Adapun dunia ada kalanya dingin, panas, ya sehat, sakit, kaya, miskin. Itulah dunia. Ana berangan-angan di surga itu nantinya sejuk terus Ustaz. Apa seperti itu? Jangan berangan-angan. Karena semua yang diangan untuk surga itu di luar dari apa yang kita angan-angankan. Betul Ustaz ya. Di dalam surga dijanjikan oleh Allah semua yang di luar benak pikiran kita, di luar apa yang terbesit di hati kita, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita bayangkan. Semuanya kenikmatan. Semoga Allah menjadikan kita min ahlil jannah. Allahumma amin, Allahumma amin. Terima kasih Ustaz telah bersama kita, berkenan untuk bersama kita dan berbagi ilmunya pada kesempatan kali ini. Dan para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, tidak lupa kami juga menyapa para pendengar yang mendengarkan siaran kali ini melalui berbagai radio yang aktif di Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia (ARTVISI). Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tua FM Riau, dan yang terakhir Radio Mas FM Seragen. Ahlan wa sahlan para pendengar dimanapun Anda berada. Semoga perjumpaan kita pada kesempatan kali ini membawakan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat, yang sehingga pada keseharian kita dapat kita amalkan. Allahumma amin. Baik, sebelum kami membacakan pertanyaan yang masuk di meja redaksi kami dan menerima telepon yang akan kami buka, sebelumnya marilah kita dengarkan seperti biasa nasihat singkat yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizallahu Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Ya, sebelumnya lewat mimbar yang mulia ini saya secara pribadi dan mengajak kaum muslimin semua untuk mendoakan ya kebaikan dan kerahmatan, keampunan bagi salah seorang kru dari Fatwa TV, yaitu Akhuna Abdul Aziz. Ya, semoga Allah merahmati beliau dan mengampuni dosanya dan membalas kebaikan dan perjuangan beliau di balik layar kaca yang tidak tampil, tapi ternyata beliau termasuk para pejuang-pejuang dakwah yang di balik layar kaca yang kita saksikan.
semoga Allah merahmati beliau dan semoga semua kru Patwa TV ya dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah berikan yang terbaik, dan semoga Allah mengganti yang lebih baik ya dari beliau, dan semoga keluarganya bersabar dan bertabah ya, sabar, dan semoga Allah menjaga ya, keluarga beliau dan anak-anaknya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan ya mendapatkan bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para pemirsa rahimakumullah, sesungguhnya perjalanan hidup ini ya berliku-liku, tapi tentunya seorang yang menjalani dengan penuh iman, ketakwaan, dan dibekali dengan keridhaan kepada takdir, maka liku-liku perjalanan tadi semakin atau menambah ya keindahan ya safar dalam menelusuri liku-liku perjalanan untuk meraih Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apapun yang terjadi semua dengan takdir Allah Azza wa Jal, kita menerima dengan penuh ya keridhaan, dan bila hal itu dalam bentuk cobaan dan musibah, ya kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan balasan yang terbaik terhadap apa yang menimpa kita semua. Kemudian bila tentunya itu suatu kekayaan nikmat, ya kita syukuri. Bila kita terjerumus ke dalam suatu kesalahan dan kekhilapan, maka kita bersegera kembali kepada Allah, bertaubat, beristighfar, jangan putus asa. Intinya, bila kita landasi kehidupan ini di atas iman dan taqwa, maka apapun yang kita alami dalam hidup ini tentunya akan bertambah indah dan akan mendatangkan keberkahan. Oleh karena itu, senantiasa memohon kepada Allah agar menjadi orang-orang yang selalu sabar dalam setiap kondisi dan keadaan, menghadapi ujian, menghadapi cobaan dalam ketaatan. Begitu juga dilengkapi dengan kesyukuran atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa diberi tauhid dan bimbingan oleh Allah untuk memperbanyak istighfar di dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan demikian, ya kita akan selalu menjadi hamba yang bahagia, ya hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, tetaplah waspada, jangan sampai lalai. Tetaplah waspada, jangan sampai kita ya tertipu dan terlena dengan dunia, dan jangan sampai tergoda dengan syaitan yang selalu berusaha menjerumuskan kita. Allahumma amin. Demikian, Allahu a'lam. Masya Allah, Allahumma barik. Jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat singkatnya. Semoga nasihat tadi dapat terbenak di hati-hati para pendengar dan pemirsa, dan juga para kru pada seluruhnya kaum muslimin. Allahumma amin. Baik, berlanjut ke pertanyaan langsung Ustaz ya. Kita bacakan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami. Yang pertama datang dari saudari Komariah Siami dari Kota Batu, Jawa Timur. Pertanyaannya Ustaz, apa implikasi praktis dari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat dalam kehidupan seorang muslim sehari-hari? Allahumma barik. Subhanallah, ini pertanyaan singkat tapi membutuhkan ya 3 semester ya jawabannya. Betul Ustaz. Tapi ya yang mungkin secara ringkas dan padat ya, bahwa implikasi yang nyata dalam kehidupan seseorang dari keimanan kepada tauhid rububiyah wa uluhiyah dan asma wa sifat. Yang pertama, bila seorang meyakini bahwa Allah Rabbul Alamin, menciptakan, yang mengatur dan yang menguasai alam semesta ini, maka di situ akan ya tertanam dalam diri seseorang ketundukan, kecintaan, ketundukan dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu pula yang akan menghantarkan dia kepada keikhlasan dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia yakin seluruh kebaikan hanya di tangan Allah, segala sesuatu hanya dengan takdir dan izin Allah, maka kebaikan dia hanya di tangan Allah, dan apa yang dikhawatirkan dalam hidup ini dari berbagai ancaman itu hanya Allah yang bisa menyingkirkan dan menyelamatkannya dari gangguan atau ancaman tersebut. Kemudian Allah lah yang hanya mampu mengabulkan doa dan permohonannya, maka semua kebaikan di tangan Allah, maka akan lahir
dalam diri cinta kepada Allah, kemudian rasa takut dan rasa berharap. Nah, dengan ketiga landasan tersebut yang lahir dari keyakinan terhadap tauhid rububiyah, dia beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu, ia ikhlaskan ibadah kepada Allah. Tiada sekutu, tiada perantara, tapi langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk melengkapi ya keyakinan tersebut dan menambah kesempurnaannya adalah bagaimana menumbuhkan pengagungan cinta kepada Allah. Maka hal ini akan ya merupakan implikasi dari pengetahuan dia kepada tauhidul asma was sifat. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang terindah dan sifat-sifat yang mulia, maka dialah yang maha agung, dialah yang maha mulia, maha perkasa, maha bijaksana, maha segala kebaikan dan keagungan. Maka pastilah akan muncul dalam hati seorang hamba pengagungan kepada Allah. Maka diikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gabungan dari tauhid asma wa sifat kemudian dengan rububiyah itu akan menghasilkan satu ibadah yang merupakan tujuan hidup kita, itu keikhlasan dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan berdoa kepada selain Allah. Dia tidak akan meminta kepada selain Allah. Dia tidak akan istighatsah dengan selain Allah. Dia meyakini keberkahan datang dari Allah, kebaikan di tangan Allah. Karena dialah yang memiliki rububiyah dan dialah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Jadi implikasi yang sesungguhnya dari ketiga tauhid tersebut yaitu bagaimana hamba dalam hidup ini betul-betul menghambakan diri kepada Allah dengan setulus-tulusnya. Nah, demikian Allah. Masya Allah. Allahumma barik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudari kita dari Kota Batu tadi, Komariah Siami. Dan alhamdulillah telah tersambung dengan kita penelpon pertama kita, Bu Miss Reni dari Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Miss Reni, kami persilakan untuk pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin bertanya Ustadz. Nah, Begini ya, kan saya kan mempunyai orang tua yang sudah pikun gitu ya Ustadz ya. Nah, itu perasaannya itu orang-orang yang sudah meninggal kayak emaknya, bapaknya, saudara gitu katanya itu ada ke sebelahnya. Itu selalu disebut terus gitu Ustadz. Nah, itu terus perasaannya dia itu kayaknya ada semut gitu, ada semut banyak gitu, terus dibersihin gitu aja. Nah, itu udah diruqyah gitu ya Ustadz ya sama orang kiai di sini. Itu tapi masih kayak gitu aja Ustadz ya. Terus kami anak-anaknya kan berusaha meruqyah gitu ya. Tapi masih aja. Nah, pertanyaan saya, gimana cara meruqyah yang benar itu gimana Ustadz gitu ya? Mohon penjelasannya. Baik. Nah, gitu aja. Baik, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Miss Reni, Ustaz. Miss Reni di Lampung. Barakallahu fik ya. Ya, pertama umur atau udah sampai kepada masa ya pikun itu dah ya kembali seseorang ya kepada kondisi seperti dia tatkala ya belum balik ya, sehingga perilaku dan sikapnya seperti kanak-kanakan ya. Maka itu sungguhnya bukan penyakit ya. Itulah kondisi di mana seorang kembali kepada keadaan yang dia udah hilang kesadaran. Ya, maka dia akan melakukan sesuatu yang terkadang ya sesuatu yang terkadang yang aneh-aneh begitu. Karena memang dia tidak lagi sadar melakukan hal itu atau ya memiliki satu perasaan yang pada akhirnya tidak ada faktanya gitu. Tapi karena umurnya udah seperti itu. Maka ya dia sungguhnya bukan penyakit, tapi kondisi di mana seorang ya Allah kembalikan kepada al-haram itu ya. Haram itu ya umur pikun ya. Oleh karena itu ya ibu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, semoga Allah berikan yang terbaik ya kepada ibu, kepada orang tua. Bila dia tidak sadar lagi, tidak tahu lagi apa yang dibaca, membedakan lagi mana yang mungkin sholat berapa rakaat ya, maka dengan seperti itu udah rufi'a anhul qalam
Ya, rufi'anhul qalam, karena udah tidak sadar lagi, akalnya udah tidak berfungsi lagi. Maka secara otomatis gugur kewajiban ibadah tadi. Maka bagaimanapun ya tetap ya meruqyah ya biasa. Al-Quran bermanfaat bagi apapun penyakit, tapi karena pikun itu bukan suatu penyakit, tapi kondisi di mana seseorang udah mulai berkurang kesadarannya, ya sehingga kembali kepada ya seolah dia itu kembali kepada anak kecil gitu ya. Maka hendaklah ibu bersabar dan berdoa kepada Allah untuk ya dan menghadapi orang tua dalam kondisi seperti itu. Jikapun ya ingin membaca Al-Quran mungkin bisa menambah ketenangan batin dan ketenangan jiwanya, maka baca Al-Quran. Ya, Al-Quran semua syifa. Ya, mohon kepada Allah semoga dengan bacaan Quran tersebut dia semakin tenang ya dan semakin ya menambah kebaikan bagi dirinya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Insyaallah. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Bu Misreni dari Lampung tadi. Baik, berlanjut ke penelpon selanjutnya. Penelpon kedua kita Bu Rismini dari Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Bu Rismini kami persilakan untuk pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar Bu Rasmini? Udah lama tidak bergabung ya. Naam. Iya. Semoga dalam keadaan Alhamdulillah, ya sehat Allah, baru walafiat bisa ini. ya. Tidak bisa sambung, Ustaz. Oh, Ya, Masya barakallahu fiik ya naam. Ya, Dan naam. juga saya alhamdulillah baru beberapa hari yang lalu datang dari melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. Ustaz, Taqabbalallahu minna minkum. Ya, semoga menjadi haji Alhamdulillah, mabrur. Ustaz. Barakallahu fiik. bisa ketemu lagi, bisa Alhamdulillah. bersambung lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, silakan pertanyaan. Silakan pertanyaan Bu Rismini. Sekarang yang saya tanyakan, pertanyaan saya beberapa waktu yang lalu, Ustaz, sudah agak lama, tentang menjawab adzan. Pernah saya tanyakan pada Ustaz bahwa jawaban la haula wala quwata illa billah itu pada ucapan hayang 'alal shalah dan hayang 'alal falah. Tapi Ustaz menjelaskan sebenarnya yang dijawab itu asyhadu alla ilaha illallah itu wa anna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bi muhammadin rasulah wabil islami dina. Itu di buku Ismul Muslim. Terus saya bingung kalau asyhadu alla ilaha illallah itu menjawabnya ya seperti asyhadu alla ilaha illallah. Yang diberi raditu billahi robba itu yang ucapan yang mana? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu juga seperti itu. Bagaimana? Saya bingung sampai sekarang itu masih bertanya-tanya dalam pikiran saya, Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jawabannya jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ya. Ustaz. Terima kasih kepada Ibu Rasmini, barakallahu fiik. Semoga ya ibadah hajinya diterima oleh Allah, haji mabrur. Dan begitu juga mungkin para pemirsa dan para pendengar yang sempat berhaji pada tahun ini, semoga menjadi haji mabrur. Barakallahu fikum jami'an. Semoga senantiasa istiqamah di atas ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan pertanyaan Bu Rasmini tentang menjawab azan ya. Memang sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul. Jadi apabila kalian mendengar azan maka ucapkan ya seperti yang diucapkannya. Kemudian apabila dia idza sami'a annahu yaqulu hayya 'alas shalah faqulu la haula wala quwwata illa billah hayya 'alal falah, begitu juga. Kemudian dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulan wa bi islami dina ghufira lahu dhanbuh. Jadi para ulama menjelaskan bahwa di antara ucapan yang diucapkan tatkala mendengar muadzin asyhadu an la ilaha illallah, kita
kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah itu kita tambah raditu billahi rabba ya wa bil islami dina wa bi Muhammad ya rasul, atau asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad ya rasul. Setelah mendengar muazzin mengucapkan syahadatain tadi, itu tempat waktunya ya, tempat mengucapkannya. Maka keutamaannya ghufira lahu dzambuh, diampuni dosanya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi jika hanya mencukupkan dengan bacaan ya asyhadu an la ilaha illallah, kemudian saya mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya cukup. Tapi bila ditambah dengan mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammad nabi wa bi dinil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bi Muhammadin rasulan, maka itu akan mendapatkan keutamaan diampuni dosanya. Nah, demikian Allahu a'lam. Insyaallah. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh Ibu Rusmini dari Pacitan tadi. Baik, berlanjut ke penelpon selanjutnya, penelpon ketiga kita dari Ibu Hamba Allah dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Nah, baik, kami persilakan Ibu. Saya mau menanyakan ini, Pak Ustadz, mohon maaf. Sholat syuruk, Pak Ustadz. Sholat syuruk itu kan posisi di masjid setelah ditambah 15 menit gitu ya, Pak Ustadz ya. Terputus tadi sedikit, bisa diulang? Mengenai sholat syuruk, Pak Ustadz. Sholat syuruk itu kan posisinya itu adalah jamaah yang di masjid ya, Pak Ustadz ya. Tapi yang akan saya tanyakan gini, Pak Ustadz. Kita lagi umroh, kan biasanya kegiatan itu padat. Jadi cuma mendapatkan sholat syuruk aja. Apakah sholat syuruk itu boleh? Kan katanya sholat syuruk sama dengan awal duha. Apakah boleh sholat syuruk itu boleh ditambah bukan hanya 2 rakaat, lebih dari itu? Karena ada pertuar, jadi nyampe ke situ kan udah waktu duhur, Pak Ustadz. Yang saya tanyakan itu, Pak, bolehkah lebih dari 2 rakaat kalau sholat syuruk itu gitu, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hamba Allah dari Bekasi. Ya, nah. Ya, terima kasih kepada Ibu di Hamba Allah di Bekasi, barakallahu fiik, tentang masalah sholat syuruk ya. Syuruk itu berarti terbit. Dinamakan sholat syuruk karena pelaksanaannya setelah terbit matahari. Dan ini diambil dari redaksi hadis Nabi SAW bahwa barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk di musalla ya hatta tatlu asyams summa yusalli raka'ataini. Naam. Kana ka hajjin, sama pahalanya dengan melaksanakan umroh, maksudnya melaksanakan umroh tamatan ya, karena keadli umroh. Jadi barang siapa yang sholat kemudian di masjid kemudian menunggu sampai terbit matahari kemudian sholat 2 rakaat, kemudian maka yang demikian itu sama dengan keutamaan melaksanakan umroh ya, sempurna itu pahalanya. Nah, dalam hal ini di situ disebutkan ya salat 2 rakaat. Maka wallahu alam jika maksud salat syuruk hanya 2 rakaat. Tapi kalau tentu salat duha lebih dari 2 rakaat. Ya. Makanya para ulama juga terdapat perbedaan pendapat apakah yang salat 2 rakaat tersebut sudah dikategorikan ke dalam salat duha atau memang itu salat syuruk, sehingga nanti begitu ya di waktu duha, terlebih lagi tatkala ya semakin terik matahari semakin panas ya, maka dilakukan sholat duha, maka itu terdapat perbedaan di kalangan para ulama ya. Ada mengatakan ya sholat syuruk sendiri bisa dikategorikan dalam sholat duha itu sendiri karena waktunya adalah waktu telah masuk waktu duha. Terlepas dari perbedaan tersebut, tapi dalam redaksi hadis yang menjelaskan sholat
setelah terbit matahari tadi itu dengan jumlah 2 rakaat, shalla raka'ataini. Maka dalam hal ini hanya dilakukan dengan 2 rakaat. Nah, wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh ibu hamba Allah dari Bekasi tadi. Baik, berlanjut ke penelpon selanjutnya, penelpon keempat kita dari Bapak Asep di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Asep, kami persilakan untuk pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, mau bertanya nih Pak Ustaz. Mungkin saya ini kena subhat nih Pak Ustaz. Jadi ada orang kafir mengatakan begini Pak Ustaz. Jadi tentang syahadat itu Pak Ustaz. Katanya kalau kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu kan aku bersaksi kan Pak Ustaz. Katanya begini Pak Ustaz. Kalau bersaksi itu katanya seperti ini katanya ada barangnya katanya seperti lonceng ini katanya. Aku bersaksi bahwa lonceng itu ada kita gitu katanya. Baik. Tapi kalau Allah kan ya mungkin nggak terlihat gitu Pak Ustadz. Maksudnya bersaksi di sini apa gitu Pak Ustadz? Apa meyakini? Apa bersaksi melihat? Apa gimana itu Pak Ustadz? Jadi kena sebat itu kayak Pak Ustadz. Baik Pak Asep. Sudah cukup pertanyaannya Pak Itu Asep? aja Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Iya, terima kasih kepada Pak Asep di Lampung. Barakallahu fiik. Ya, semoga Bapak senantiasa ya diberi keselamatan oleh Allah Azza wa Jalla baik dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Yang pertama yang ingin disampaikan kepada para pemirsa bahwa kita hendaklah berusaha menjauhkan diri dari berbagai bentuk fitnah, baik itu syubhat yang akan merusak pemikiran dan akidah kita, atau syahwat yang akan merusak hati dan jiwa kita. Ini hal yang harus kita hindari. Jangan ya membuka peluang atau membuka telinga untuk mendengarkan syubhat atau berusaha untuk membaca syubhat. Ya, jadi ini hal yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, para ulama dahulu ya memperingati kita untuk waspada dari mendengar perkataan-perkataan ahlul bid'ah. Ya, perkataan ahlul bid'ah. Ya, dia notabene-nya masih muslim, apalagi perkataan orang kafir yang tidak beriman. Maka jangan memberi peluang untuk merusak hati dan jiwa atau pikiran kita. Nah, ini yang pertama. Adapun yang disampaikan tadi, ya, maka ini menunjukkan ya kejahilan dia, ya, dia tidak beriman, kemungkinan tidak memahami, ya, dan tentunya tidak memahami maksud dari Al-Quran dan kalimat bahasa Arab tersebut, ya. Kemudian mengatakan bahwa asyhadu itu berarti bersaksi melihat sesuatu yang dilihat. Nah, ini sebagai bukti kejahilan yang mengatakan hal itu. Karena sesungguhnya syahadah dalam bahasa ya Arab itu dibangun di atas keilmuan dan keyakinan. Ya, dan sesuatu diyakini, yang diyakini ya asyhadu uqirru, yaitu berikrar meyakini, ya tidak mesti sesuatu yang bisa dilihat. Ya, tidak mesti sesuatu yang dilihat. Adapun ra'aitu bi'aini, melihat dengan mata, ya itu melihat langsung dengan mata, kedua mata kita. Tapi ada juga ra'aitu tanpa dikaitkan dengan mata, maka bisa berarti melihat dengan pikiran dia, ya dia melihat. Itu tidak mesti dengan mata, tapi dengan mata hati, mata pikiran. Ya, pikiran dia yang melihat. Berarti suatu pengetahuan yang melahirkan keyakinan dan tidak mesti bisa dilihat. Asyhadu, jelaskan oleh para ulama, asal kalimat asyhadu dalam bahasa Arab. Kenapa asyhadu di sini? Karena kalimat asyhadu itu ya mengandung makna ikrar, yaitu berikrar, yaitu meyakini, dan mengandung makna al-ilmu. Jadi tatkala kita mengucapkan saya bersaksi, yaitu berikrar,
dan meyakini, ya, meyakini bahwa tiada ilah yang berhak. Dan disinilah, ya, keutamaan orang beriman. Tak beriman dengan yang gaib, sesuatu yang tidak tampak, tapi mereka beriman. Itulah makna asyhadu. Jadi ini harus dipahami dengan baik. Maka kalimat asyhadu itu adalah, kalau terjemahan kita bersaksi, ya, maka kesaksian itu harus dengan ilmu. Kalau kesaksian yang tanpa ilmu, ya, hanya melihat saja tanpa ilmu, ini tidak bisa diterima. Illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Kecuali mereka yang bersaksi dengan kebenaran dan mereka mengetahui. Persaksian tanpa ilmu itu kedustaan, palsu, saksi palsu tanpa ilmu. Dan sesuatu yang diketahui tidak mesti semuanya bisa dilihat, tapi kita meyakini. Tapi sekarang kita bertanya, kembalikan kepadanya, Anda yakin ada kehidupan dalam diri Anda? Yakin. Tapi kenapa Anda hidup? Karena ada roh. Tapi sekarang Anda bisa melihat roh. Kalau semua yang tadi saksi, Anda bersaksi enggak ada roh dalam diri Anda? Ya ada. Mana roh tadi? Di mana roh tadi? Tuh yang ada, roh di mana tempatnya? Nah, jika sesuatu yang ada pada diri Anda tidak mengetahuinya, lalu Anda berbicara tentang sesuatu yang di luar jangkauan dan pikiran yang terpisah dari alam ini, maka ini hal yang sangat batil sekali. Jadi intinya tidak perlu itu diladeni. Yang penting jangan sampai membuka telinga atau pikiran kita untuk mendengarkan syubhat. Karena syubhat itu kata para ulama, ya, sangat cepat menyambar dan kuat, ya, untuk merusak pikiran, sementara hati kita lemah. Jadi tinggalkan syubhat-syubhat itu, jangan pernah membuka telinga untuk mendengar atau mata untuk melihatnya. Tutup serapat-rapatnya. Cukuplah mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis. Dengan demikian kita akan selamat. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Pak Asep dari Lampung tadi. Baik, berlanjut ke penelpon setia kita ini Ustaz. Ummu Zahra dari Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ummu Zahra, kami persilakan untuk pertanyaannya. Ya, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ada membaca doa, Ustaz. Apakah doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Apakah doa ini bisa kita baca di setiap sholat kita dalam akhir waktu akan selesai sebelum sholat salam, atau ya, dalam sujud-sujud kita, Ustaz? Apakah kita bisa membaca doa ini setiap saat? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu atau Umi Zahra di Riau. Apakah doa yang redaksinya Allah minissaluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mutaqabbala boleh dibaca dalam setiap kondisi dan keadaan, baik itu di waktu sholat, sebelum salam, atau di waktu sujud kita? Ya, wallahu a'lam, ya, secara hukum tidak ada masalah, karena itu doa untuk memohon ilmu, amal soleh, dan ya rezeki yang baik. Akan tapi secara khusus, ya, Nabi mengkhususkan doa tersebut, ya, di pagi hari, karena sesungguhnya di pagi hari waktu yang penuh dengan keberkahan, dan itulah awal dari, ya, perjalanan kita untuk meraih kebaikan, mencari rezeki yang halal. Maka Nabi SAW memulai dengan memohon ilmu, ya, ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki, karena di pagi hari Allah, ya, membuka pintu rezeki, keberkahan, rizqan thayyiban. Kemudian juga kita memulai beribadah kepada Allah, maka butuh bimbingan kepada Allah dari pagi hari kita, agar ibadah kita diterima oleh Allah menjadi amal yang saleh. Maka ketiga perkara tersebut adalah kebutuhan jiwa kita,
dan kapan kita memulai atau butuh kepada kebutuhan tadi atau jiwa kita di pagi hari, di awal. Ya, begitu kita telah membuka mata dan bangun, kemudian sholat, kemudian menunggu sampai terbit matahari, maka itulah waktu yang paling tepat mengucapkan doa tadi. Kendati wallahu alam, ya jika dibaca di tempat atau di waktu selain subuh, insyaallah tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi lebih dikhususkan di waktu pagi. Nah, demikian wallahu alam. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh saudari kita Ummu Zahra dari Riau. Dari tadi kita pernahnya penelpon dari bagian Indonesia Barat, Ustaz, lebih mendominasi. Sekarang kita berlanjut ke penelpon yang di bagian Indonesia Timur, Ustaz, Nusa Tenggara Timur, Masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yulio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Yulio, kami persilakan untuk pertanyaannya. Nah, Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah memberkahi ilmu dan umur antum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa barakallahu fikum. Nah. Ustaz, jika misalkan kita pernah terjatuh pada syirik besar Ustaz, akan tetapi kita tidak melakukan syahadat secara khusus gitu Ustaz. Tapi kan ketika kita udah bertobat dalam rutinitas sehari-hari kita, kegiatan sehari-hari kita kan mengucapkan syahadat Ustaz, misalkan di doa setelah wudhu, di tasyahud, ketika adzan, apakah itu mewakili Ustaz? Atau memang harus mengucapkan syahadat secara khusus gitu Ustaz? Ya. Baik. Sudah cukup Pak Yulio? Ustaz. Cukup Ustaz. Baik. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Pak Yulio ya di NTT, Nusa Tenggara Timur. Nah, barakallahu fiik. Bila seseorang terjumus dalam perbuatan syirik kecil atau besar ya, maka hendaklah bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertobat kepada Allah dari dosa tersebut. Kemudian bila apakah waktu dia bertobat tersebut disyaratkan untuk ya harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jika tidak diucapkan, apakah telah terwakili ya oleh ucapan yang selalu diucapkan yang itu mengandung makna syahadat, maka dalam hal ini ya, itu telah mencukupi. Karena tatkala dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya dan mengampuni kesalahannya. Dia kembali ke pangkuan Islam, kemudian dia melaksanakan salat dan memperbaiki imannya dan senantiasa ya bersaksi mengucapkan dalam banyak kesempatan kalimat-kalimat syahadat tersebut. Dengan sendiri itu telah mewakili bahwa dia seorang muslim kembali pada Islam. Nah, demikian wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh saudara kita Pak Yulio dari Nusa Tenggara Timur. Baik, berlanjut ke penelpon selanjutnya dari Pak Muhammad di Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Pak Muhammad, kami persilakan untuk pertanyaannya. Ya, Ustadz, Afwan izin bertanya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, terkait dengan ruqyah, apakah saat sholat itu bacaan Al-Fatihahnya bisa dijadikan ruqyah Ustadz, kalau sedang sholat diniatkan untuk ruqyah, atau hanya harus di luar sholat gitu, dan apakah ruqyah itu harus hanya menyembuhkan penyakit atau bisa untuk berbagai hal lainnya Ustadz? Baik. Mungkin segitu aja Ustadz. Baik Pak Muhammad, terima kasih banyak atas pertanyaannya tentang ruqyah Ustadz ya. Masya Allah, terus silakan Ustadz. Ya, terima kasih kepada Pak Muhammad ya di Kuningan, barakallahu fiik. Apa ruqyah ya, kita membaca Al-Fatihah dalam salat banyakkan ruqyah. Tidak, kita sedang bukan meruqyah, ini sedang solat ya. Maka dalam hal ini tidak diniatkan meruqyah. Tapi secara otomatis seorang yang solat dan penuh kekhusyukan, dan itu akan menjadi sesungguhnya menjadi penyembuh ya penyakit kegalauan atau hal yang lain, akan menambahkan ketenangan dalam batin. Jadi jangan diniatkan untuk meruqyah, tapi diniatkan untuk solat ya, karena itulah rukun. Nah, oleh karena itu meruqyah tersebut yaitu di luar solat. Adapun dalam solat kita sedang
berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama Al-Fatihah. Begitu kita mengucapkan alhamdulillah, Allah mengatakan hamidani abdi. Begitu mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim athna alayya abdi. Kita mengucapkan Malik Yaumiddin majjadani abdi. Jadi kita berinteraksi dengan Allah, maka jangan sampai diniatkan diikut sertakan niat yang lain meruqyah di waktu solat. Nah, tapi fokuslah untuk memahami makna dari ayat yang kita baca, terutama Al-Fatihah. Adapun di luar solat maka ya bisa ya untuk digunakan meruqyah membaca ya Al-Fatihah sebagaimana yang dilakukan sahabat untuk meruqyah seorang yang sedang disengat kalajengking sehingga menjadi sembuh dengan mengucapkan Al-Fatihah. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh saudara kita Pak Muhammad di Kuningan tadi. Nah, satu pertanyaan kemudian tadi ditambahkan apakah ini juga ya bermanfaat ya untuk yang lainnya. Nah, ruqyah tersebut ya selain dari kesembuhan ya, maka ya dengan Al-Quran kita yang mendapatkan keberkahan. Dengan baca Al-Quranul Karim maka hidup akan berkah. Maka diniatkan begitu membaca Al-Quran agar Al-Quran membimbing kita kepada kebaikan. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ya, Al-Quran menunjukkan pada seluruh kebaikan. Jadi dengan baca Al-Quran kita ingin menyembuhkan penyakit, menenangkan jiwa kita, mendapatkan keberkahan di keluarga kita. Nah, maka dalam umur kita, maka semua itu bermanfaat ya, karena Al-Quran syifa ya lima fis sudur, ya obat untuk penyakit fisik dan penyakit jiwa. Nah, demikian Allah. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban, semoga dapat difahami oleh saudara kita Pak Muhammad di Kuningan tadi. Baik, berlanjut ke penelpon selanjutnya, Ibu hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Bapak, baik Pak, kami persilakan untuk pertanyaannya. Ya gini, Ustaz saya tanyakan. Mohon maaf sebelumnya Bapak untuk bisa mendekatkan mikrofonnya ya ke suara Bapak. Baik, agar suaranya lebih jelas di kita. Baik. Imam itu hanya satu. Tapi yang paling Mohon maaf Pak. imam itu satu. Mohon maaf Pak hamba Allah, untuk dapat bisa diulang ya pertanyaannya karena kami agak terputus tadi. Stop yang paling depan itu sebelah kiri imam satu orang. Jadi dan misalnya isinya 8 misalnya ke paling depan, yang sebelah kiri imam itu satu orang. Kemudian sebelakangnya itu sampai sebelah selatan sampai tembok belakang sebelah selatan. Jadi lebih panjang. Jadi yang paling depan itu separuhnya yang nomor 2. Itu bagaimana stop yang nomor 2 dan seterusnya bagaimana? Halo. Saya ulang ya. Iya, baik Pak. Ya, saya ulang. Jadi stop yang paling depan, paling depan itu sebelah kiri imam itu hanya satu orang. Baik. Kemudian belakangnya itu sampai selatan itu sampai tembok, jadi lebih panjang itu. Jadi yang pertama separuhnya yang kedua. Dapat ketangkap Ustaz ya? Kenapa itu dalam kenapa itu terjadi Pak? Kenapa? Ya, itu sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terkait dengan soft salat Ustaz ya. Beliau ini menanyakan. Ya, dalam salat ya. Tapi sepertinya sesuatu yang kurang kita pahami. Kenapa itu terjadi? Kenapa saf yang pertama samping imam mungkin lebih sedikit, kemudian yang kedua lebih. Baik. Apakah itu karena ruangan yang tidak memungkinkan sehingga harus hanya bisa ya saf pertama itu dengan jumlah yang sedikit, kemudian kalau yang saf yang kedua itu ruangannya mungkin lebih luas, maka itu ya kondisional saja, tidak ada masalah. Memang tidak harus ya saf pertama dengan saf kedua mungkin sama jumlahnya, tidak mesti seperti itu. Yang penting saf itu terisi, tidak ada yang renggang, ya terisi
Maka dalam solat yaitu ya timmu as-suful awal fal awal, disempurnakan dulu saf yang pertama, kemudian yang kedua, begitu seterusnya. Jangan membuat saf yang kedua dulu kecuali setelah saf pertama sempurna. Seperti itu. Nah, di sini juga satu kekeliruan yang kita lihat di sebagian masyarakat, begitu dia sholat berjamaah, ya itu biasanya ya saya melihat di sebagian masjid gitu, mereka begitu masuk bukan malah maju ke depan, nunggu di bagian belakang dulu, begitu iqamat masih nunggu. Jadi seharusnya adalah berlomba-lomba untuk saf yang pertama disempurnakan, ya baru begitu penuh saf pertama lanjutkan saf kedua, begitu. Jadi jangan sampai ya ada kerenggangan dalam saf tadi. Nah, seperti itu. Jadi intinya tidak mesti sama jumlah ya saf di jumlah jamaah di saf pertama dan kedua, tapi yang jelas saf tersebut harus lurus dan terpenuhi, tidak ada kerenggangan. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khair wa barakallahu fikum. Semoga dapat difahami dan ditangkap oleh Bapak yang menelpon tadi. Dan jika ada hal yang mungkin perlu diluruskan lagi, mungkin Bapak bisa mengulang atau menelpon kembali di nomor kami 0821 706087. Baik, berlanjut ke penelpon selanjutnya, datang dari Bengkulu, Pak Saleh Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Saleh Haji, kami persilakan. Izin bertanya ya, baik. Izin bertanya Ustadz. Nah, kalau kita ingin menjadikan seluruh aktivitas kita itu bernilai ibadah, baik, atau perbuatan-perbuatan mubah yang kita lakukan itu agar bisa menjadi ibadah berpahala, Ustadz. Apakah cukup pada saat zikir pagi itu kan ada raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dengan zikir pagi di awal pagi seperti itu Pak Ustadz, apakah itu sudah mengcover niat aktivitas kita pada hari itu yang mubah-mubah kita niatkan untuk Allah sebagaimana zikir pagi tersebut Ustadz. Ya itu Ustadz, jadi intinya bagaimana caranya supaya perbuatan-perbuatan mubah yang kita lakukan bernilai berpahala di sisi Allah. Ya, itu aja Ustaz. Syukran. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Saleh Haji ya di Bengkulu. Barakallahu fik. Pertanyaan, bagaimana aktivitas atau kegiatan yang mubah yang kita lakukan bernilai ibadah? Ya. Dalam hal ini sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi amalan tersebut ya tergantung niatnya, dan seorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Niat yang membedakan yang wajib dan yang sunnah, atau yang kebiasa menjadi ibadah, atau hal yang mubah bisa akan menjadi yaitu bernilai ibadah, tergantung pada niatnya. Maka dalam hal ini tentu setiap kita melakukan sesuatu yang mubah, maka tidak disertai dengan niat. Tidak cukup hanya di pagi hari, ya. Tapi begitu kita melakukan sesuatu yang mubah tadi, yang tidak diperintah, tidak dilarang, tapi hal yang mubah, maka hendaklah kita sertakan niatnya. Sebagai contoh, kita makan ya sarapan pagi atau makan siang, maka niatkan ya dengan sarapan tersebut kita bisa ya lebih semangat untuk beribadah. Ya. Begitu juga waktu tidur, kita tidur ya niatkan selain kita ya mengembalikan ya fisik kita untuk bisa istirahat, kembali tenaga dan fresh lagi ya. Maka diniatkan agar kita bisa maksimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila tidak diniatkan seperti itu, maka hanya bernilai mubah saja. Nah, maka dalam hal ini sebagaimana Mu'adz ya mengatakan, inni ahtasibu 'ala Allahi fi naumati kama ahtasibu fi qaumati. Aku berniat berharap kepada Allah pahala ya dalam tidurku sebagaimana aku berniat pahala di sisi Allah dalam solat malamku. Nah, ini yang membedakan. Maka hendaklah kita ya selalu meniatkan kebaikan atau meniatkan sesuatu yang mubah untuk kebaikan, maka akan bernilai pahala insyaallah Subhanahu wa taala. Nah,
Demikian, wallahu a'lam. Insyaallah, jazakallah khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Pak Soleh Haji di Bengkulu tadi. Baik, berlanjut ke penelpon selanjutnya. Penelpon ke-10 Ustaz. Masya Allah. Pada kesempatan kali ini Bu Mistiati dari Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, kami persilakan pertanyaannya. Ya, Pak Ustadz, saya bertanya, apakah arti ulul amri dalam surat An-Nisa ayat 83 juz 5 Baik. dan ayat 128 juz 5, apa arti nuzuz? Apa Ibu? Boleh diulang? Dan satu lagi, apakah yang dimaksud dengan nikah mutah Nikah mut'ah yang dibolehkan dalam keadaan darurat? Baik Ibu. Sudah ditangkap Ustaz ya? Itu pertanyaan apakah ada yang perlu diulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang kedua apa? Nusyuz atau apa? Nusyuz nampaknya Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ibu Mistiati. Nah, 3 pertanyaan. Yang pertama maksud ulul amri ya. Atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Ya, dalam surah An-Nisa. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri di sini maksudnya adalah pemimpin dan ulama. Jadi pemimpin dan ulama. Pemimpin namakan ulul amri, begitu juga para ulama. Pemimpin yaitu yang ditaati dalam kebaikan, semuanya ditaati dalam kebaikan. Ya, pemimpin atau kepala negara, baik itu raja atau presiden atau yang mengatur urusan dunia. Para ulama yang menjadi panutan umat dalam urusan agama. Maka keduanya ditaati dalam kebaikan. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ya, kebaikan, ketaatan itu dalam kebaikan. Nah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk manusia dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi maksudnya adalah para pemimpin dan para ulama. Adapun nusyuz itu kedurhakaan ya, durhaka istri kepada suami. Itu namanya nusyuz. Ya. Kemudian tentang masa nikahul mut'ah. Ya. Ini hanya di awal Islam dalam kondisi darurat, dalam kondisi peperangan. Adapun setelah itu, ya itu diharamkan, ya telah dinasakh dan diharamkan. Dan ini nikah mut'ah yang menjadi bagian dari ya apa namanya itu ajaran Syiah, yaitu kawin kontrak ya hanya kontrak ya sepakat berapa bulan, berapa pekan atau mungkin berapa hari, berapa jam, udah setelah itu dibayar dengan atau sudah dengan kesepakatan tadi. Ya, maka ini jelas diharamkan dalam Islam. Nah, itu hanya diharamkan dalam Islam. Tidak ada nikah mut'ah dalam Islam. Itu pun yang ada hanya di awal-awal ya Islam, kemudian setelah itu dinasah, dihapus hukumnya. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh Ibu Mistiati dari Jambi tadi. Baik, penanya selanjutnya, penelpon selanjutnya datang dari Lampung, Bapak Burhanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kami persilakan pertanyaannya. Saya mau nanya tentang takdir yang telah ditetapkan di dalam rahim ibu itu, Pak Ustadz. Nah. Apakah takdir itu bisa diperbaiki dengan doa? Nah. Baik, cukup begitu Pak aja, Burhanuddin. Pak Ustadz. Ya. Baik Pak. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Kami persilakan kepada Ustaz. Terima kasih kepada Pak Burhanuddin. Barakallahu fi atas pertanyaannya. Apakah takdir ya secara khusus tadi yang di rahim ada 4 ya, tentang amalan seorang, tentang umurnya, tentang ajalnya, kemudian kondisinya syaqiyun aw sa'id. Ya, ada 4. Dan itu adalah rincian dari takdir di Lauhil Mahfuz, ya, takdir yang dalam kitab induk ya, yaitu dalam Lauhil Mahfuz. Kemudian dirinci lagi di waktu seorang berada di rahim ibunya, 4. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah bisa dirubah dengan doa? Sebelum dijawab,
juga saya ingin bertanya, apakah kita mengetahui apa yang ditakdirkan dalam rahim ibu kita kepada kita? Kita tidak mengetahui, kecuali bila terjadi. Tapi kita yakin ajal telah ditentukan, rezeki telah ditentukan, umur, kemudian kondisi telah ditentukan. Semua telah ditentukan, kondisi ditentukan. Tapi kita tidak mengetahui hal itu. Ya. Yang kita yakini telah ada, tapi tidak mengetahui apakah umurnya sekian tahun, rezekinya sekian banyaknya, dan seterusnya, tidak diketahui. Maka dalam hal ini, karena kita tidak mengetahui apa yang ditakdirkan, tapi kita meyakini semua telah ditakdirkan. Saya ulangi, kita meyakini semua telah ditakdirkan, tapi kita tidak mengetahui apa yang ditakdirkan, kecuali bila terjadi. Maka disinilah fungsinya kita berusaha. Di antara usaha tersebut kita berdoa, dan doa itu pun menjadi takdir. Maka pada dasarnya, la yaruddu al-qadar illa doa, kata Nabi. Tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Apa maksudnya? Bahwa bila seorang hamba berdoa, kemudian Allah mentakdirkan dia menimpa sesuatu bagi dirinya, tapi dia berdoa, ditakdirkan berdoa oleh Allah, maka apa yang tadi seharusnya menimpa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia selamat. Seperti itu. Jadi tidak ada yang sesungguhnya yang berubah dalam artian itu di luar dari ketentuan Allah, tidak. Tapi semua perubahan itu adalah sesuai dengan takdir Allah juga, termasuk doa yang kita panjatkan adalah bagian dari amal kita yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk merubah suasana kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, demikian wallahu a'lam. Masyaallah, jazakallah khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Pertanyaan Pak Burhanuddin dari Lampung tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Semoga kita bertemu kembali di perjumpaan selanjutnya Ustaz. Dan bagi para pemirsa dan para pendengar, jangan lewatkan pertemuan selanjutnya bersama Ustaz insyaallah di pekan depan di waktu yang sama, hari Selasa pukul 20.00. Kepada Ustaz kami ucapkan kembali Ustaz jazakallah khairan. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungannya dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, bagi para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, saksikan terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jadwal yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui segala informasi terkait dengan Fatwa TV dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat mengakses website kami di www.dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Dan kami juga mengajak Anda untuk berkontribusi dalam dakwah Islam. Nah, ini kita sangat perlu untuk berkontribusi dalam dakwah melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Berapapun itu, insya Allah akan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat kita. Allahumma amin. Usai sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, bagi para pemirsa dan para pendengar, kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan dapat kita jamantahkan pada kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nazar sudah bersuci atau berwudu. Kemudian bersentuhan dengan